Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Foto Abu Janda terbaring koma di rumah sakit. Apakah benar? Telah beredar sebuah tangkapan layar yang memperlihatkan seseorang terbaring di rumah sakit dengan bantuan alat kesehatan. Foto ini beredar di media sosial. Berita Abu Janda hari ini keadaan koma, begitu bunyi narasi pada tangkapan layar itu. Merupakan akun Facebook dengan nama Valen Atania yang turut mengunggah foto tersebut. Akun itu juga meminta warganet untuk mendoakan Abu Janda. Netizen silakan diberikan doa terbaikmu untuk si Abu Gosok. Salah Abu Janda. Tulis akun Facebook Valen Atania pada 27 Oktober 2020. Unggahan ini pun ramai direspon oleh warganet. Terdiri dari 116 emoticon, 186 komentar, dan 61 kali dibagikan. Kemudian, setelah ditelusuri, foto tersebut merupakan salah seorang korban kecelakaan di Riau. Foto itu identik diunggah di situs penggalangan dana pada 23 Maret 2017. Adapun penggalang dananya adalah Dompet Duafa Riau. Dompet Duafa pada saat itu menjelaskan warga Duri Riau bernama Dista mengalami kecelakaan dan pendarahan hebat di bagian kepala. Dista sempat koma dan menjalani perawatan di ruang ICU. Biaya perawatan Dista pun mencapai 78 juta. Biaya itu di luar pengobatan dan lain-lainnya. Dalam kesehariannya, Dista merupakan buruh cuci di usaha laundry dan orang tuanya seorang security dengan penghasilan yang hanya cukup untuk kebutuhan keluarga. Sehingga kesimpulannya, klaim bahwa foto itu memperlihatkan Abu Janda yang terbaring koma di rumah sakit merupakan hal yang salah. Faktanya, foto itu merupakan salah seorang korban kecelakaan di Riau. Dan informasi ini merupakan informasi jenis misleading content yang terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan kelompok atau seseorang. Buzzer Jokowi menyerang siapa saja di media sosial dengan tudingan bohong. Buzzer Jokowi @kangdede78 menyerang pakar drone Emprit Ismail Fahmi. Yang saat ini @kangdede78 kepada @Ismail Fahmi persis seperti yang dilakukan oleh Abi Hasantoso kepada saya dan Faisal Assegaf pada Najwa Shihab. Kata sutradara Angga Dwi Sasongko di akun Twitternya @anggasasongko. Kata Angga, Buzzer Jokowi Abi Hasantoso menyebarkan fitnah terhadap dirinya terkait undangan film dan proyek Bekraf. Dan Faisal bodoh fitnah Najwa jadi anteknya Orba. Polanya sama, bohong dan fitnah. Ungkapnya, Angga mengatakan dirinya, Najwa Shihab dan Ismail Fahmi berasal dari background yang jauh berbeda. Tapi diserang dengan strategi dan pola yang sama oleh 3 akun yang diromorkan sebagai, ya isi sendirilah, satu komando. Tanya Angga. Angga pun mengatakan Buzzer Jokowi mengagitasi siapapun yang berbeda pendapat dengan kebohongan yang diulang-ulang untuk berusaha jadi kebenaran dan itu adalah ciri-ciri dari fasis. Melawan gerombolan yang tukang memanipulasi publik ini bukan perkara partisan. Pilihan politik bisa berbeda tapi ruang publik dan demokrasi kita sedang dirusak. Ayo kita lawan mereka bareng-bareng, ungkapnya. Saatnya menertibkan buzzer. Tingkah buzzer pendukung Presiden Joko Widodo makin lama makin membahayakan demokrasi di negeri ini. Berbagai kabar bohong mereka sebarkan dan gaungkan di media sosial untuk memengaruhi opini dan sikap publik.
para pendengung menjadi bagian dari kepentingan politik jangka pendek, mengamankan kebijakan pemerintah. Para pendengung itulah yang pertama kali menyebarkan kabar tentang ambulans berlogo pemerintah DKI Jakarta yang berisi batu saat unjuk rasa pelajar sekolah menengah atas pekan lalu. Terekam oleh drone emprit, aplikasi pemantau percakapan di dunia maya. Cuitan mereka itu lebih cepat beberapa jam dibanding dengan akun resmi TMC Polda Metro Jaya. Sebagian diantaranya mengolok-olok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mereka perangi sejak pemilihan Gubernur DKI 2017. Belakangan, polisi menyatakan kabar itu tidak benar. Dalam kasus seleksi calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga revisi Undang-Undang KPK, para pendengung menyebarkan agitasi bahwa lembaga itu dikuasai oleh kelompok agama garis keras yang mereka sebut Taliban. Mereka menyebut Novel Baswedan, penyidik yang dikenal gigih mengusut berbagai kasus korupsi jumbo, sebagai antek khilafah. Ketika timbul dukungan kepada KPK, mereka menyerang para pendukung itu dengan memberi mereka label pendukung khilafah. Sesungguhnya, para buzzer ini adalah produk gagal dari era kebebasan berpendapat. Memanfaatkan kemampuan menulis, sebagian di antara buzzer Jokowi adalah bekas wartawan dan fanatisme pembacanya. Mereka mengemas kabar bohong sedemikian rupa sehingga terlihat benar. Kadang pun disertakan pula bumbu berdasarkan sumber intelijen. Diterpa arus informasi yang masif dari para pendengung yang saling menggaungkan pesan, para pendukung Jokowi yang tidak melakukan verifikasi ikut-ikutan mendukung sikap tersebut dan menghujat mereka yang berbeda pandangan. Para pendukung agaknya punya hubungan kuat dengan penguasa dan aparat negara. Mereka bisa dengan mudah mendapatkan profil pihak yang dianggap sebagai lawan, seperti kartu tanda penduduk, nomor telepon, bahkan jenis telepon seluler yang digunakan. Dukungan pemerintah kepada buzzer pun terlihat dengan pemberangusan akun-akun yang punya sikap berbeda, yang dituding menyebarkan kabar-kabar bohong. Kolaborasi para buzzer dengan aparat negara ini pada akhirnya memperkuat kartel kekuasaan yang memberangus kebebasan berpendapat dan berbicara. Presiden Jokowi harus segera menertibkan para buzzer yang sulit dipercaya keberadaannya. Tidak Presiden ketahui jika bukan dia yang mengendalikannya. Tanpa mereka pun Jokowi sebenarnya tak perlu khawatir terhadap berbagai serangan di media sosial. Pada era digital ini, tak salah jika seorang pejabat negara memiliki pasukan khusus di dunia maya untuk membantu pemenangan ataupun mempromosikan keberhasilan. Tapi ketika pejabat negara membiarkan pendengungnya ini bertindak lewat batas, sudah selayaknya kita mempertanyakan autentisitas kepemimpinannya.